Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus di mana saja Anda berada. Jumpa kembali dalam kasih karunia-Nya. Firman Tuhan hari ini saya beri tema musuh-musuh Yesus berakhir di neraka. Sekali lagi, musuh-musuh Yesus berakhir di neraka. Saudara, sepanjang saya menjadi orang percaya, sepanjang saya juga melayani, menjadi seorang hamba bagi firman-Nya, menjadi seorang hamba bagi orang-orang yang dikasihi-Nya, selama kurang lebih 25 tahun, belum pernah saya jumpai bahwa Yesus Kristus berlaku curang, berlaku jahat, dan memusuhi manusia. Tidak pernah. Bahkan di dalam Alkitab, di dalam kitab suci, tidak ada satupun yang saya jumpai bahwa Yesus memusuhi manusia, bahwa Yesus memusuhi orang-orang di dunia ini. Tapi sebaliknya, Yesus adalah Allah yang baik, Allah yang datang dari surga ke dunia dengan kasih-Nya yang sangat besar, dan tidak ada padanya kejahatan. Dia melayani, Dia mengajar dengan jujur dan tulus kepada semua orang. Dia mengasihi semua orang, menerima siapapun yang datang kepadanya tanpa pandang bulu, tanpa melihat siapa mereka. Tetapi siapapun yang datang kepadanya, Tuhan terima. Yesus menerima dengan baik. Yesus memiliki hati yang lemah lembut. Yesus pemaaf, memaafkan semua orang. Dia suci, Dia kudus, tidak pernah dijumpai di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, bahwa Yesus berlaku salah, berbuat salah. Tidak ada. Dia menyembuhkan, Dia melakukan banyak mujizat karena kasih-Nya, supaya semua orang melihat kemuliaan Allah, supaya semua orang melihat kasih Allah, dan semua orang dapat diselamatkan. Itulah perbuatan-perbuatan Yesus. Itulah kedatangan Yesus dari surga ke dunia ini, dengan alasan karena kasih-Nya yang besar kepada manusia. Jadi tidak ada permusuhan Yesus terhadap manusia. Tetapi sebaliknya yang terjadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada manusia-manusia, ada orang-orang yang memusuhinya, memusuhi Yesus, bahkan berusaha untuk melenyapkannya. Ada orang-orang yang berusaha menghalangi dengan segala cara orang-orang yang mau datang kepada Yesus, menghalangi orang-orang yang mau percaya kepada Yesus. Ada orang-orang yang menutupi kebenaran, yang menutupi fakta tentang Yesus Kristus adalah Allah, adalah Tuhan. Dan mereka memutarbalikkan fakta. Mereka membuat kepalsuan atas kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus, supaya
orang lain tidak melihat kebenaran di dalam Yesus, supaya orang lain tidak percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan ada kelompok-kelompok tertentu di dunia ini yang sangat membenci Yesus dan pengikutnya, membenci Yesus Kristus dan para pengikutnya. Mereka menebar kebencian, mereka menebar fitnah, mereka berkata-kata bohong tentang Yesus dan tentang pengikut Yesus, sesuai dengan keinginan mereka, bukan sesuai dengan fakta yang ada di dalam Yesus dan pengikut-pengikutnya. Nah, saudara, sudah sangat jelas bahwa di dalam Yesus Kristus, Yesus mengajarkan kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasihilah musuh-musuhmu. Kasihilah orang yang membenci engkau, dan seterusnya. Jadi tidak mungkin bahwa di dalam Yesus Kristus mengajarkan permusuhan, mengajarkan kebencian. Karena itu adalah pengkhianatan kepada kerajaan surga, pengkhianatan kepada Yesus Kristus, pengkhianatan kepada firman-Nya. Dan itu tidak ada di dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika kita memperhatikan menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, bahwa sumber daripada permusuhan, sumber munculnya musuh-musuh yang melawan Yesus, berasal dari dua permasalahan. Yang pertama, Yesus Kristus adalah Allah yang turun dari surga. Yesus Kristus berasal dari kerajaan Allah, berasal dari kerajaan surga. Dan Yesus Kristus membawa visi, membawa misi penyelamatan bagi dunia. Menyelamatkan manusia supaya manusia dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Itu bagian yang pertama. Namun saudara, ada bagian yang kedua, yaitu kerajaan neraka, kerajaan iblis, kerajaan setan. Adalah kerajaan kegelapan. Inilah yang melawan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah terang, tetapi neraka dan kerajaannya adalah kerajaan kegelapan. Kerajaan surga, kerajaan Allah adalah kerajaan terang. Sedangkan kerajaan neraka dengan pimpinannya adalah Lucifer, malaikat yang dikutuk, dilemparkan ke neraka, adalah kerajaan kegelapan. Disinilah akhirnya timbul di dalam dunia ini bahwa ada dua kerajaan yang selalu berperang. Inilah sesungguhnya sumber daripada permusuhan. Dunia memusuhi surga, kegelapan memusuhi terang, manusia memusuhi Yesus yang adalah Tuhan. Saudara, dasar firman Tuhan yang kita bicarakan pada hari ini adalah dari kitab 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2. Kita berdasarkan pembahasan firman Tuhan, pembahasan yang saya sampaikan pagi ini dari kitab 2 Petrus.
pasal 2. Musuh yang melawan Yesus dan pengikutnya di dalam Alkitab disebut sebagai nabi-nabi palsu atau sebagai guru-guru palsu. Saudara, di dalam 2 Petrus disebutkan bahwa musuh yang melawan Yesus di sana disebutkan sebagai nabi palsu, sebagai guru palsu. Adalah juga disebut sebagai antikris. Orang-orang yang melawan Kristus Yesus. Nah, saudara, di dalam kitab ini diceritakan seperti apa nabi palsu, guru palsu, atau antikris itu. Ada beberapa ciri yang disebutkan di sana. Nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu itu memiliki ciri-ciri yang harus kita perhatikan. Pertama, saudara, di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 di sana disebutkan bahwa pengajaran mereka sesat dan membinasakan. Pengajaran mereka sesat dan membinasakan. Sesat artinya palsu, tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan Injil Kristus. Kita tahu firman Tuhan berkata, sekalipun seorang malaikat dari surga yang datang memberitakan tentang Injil, tetapi yang berbeda dengan Injil Kristus, terkutuklah dia. Karena dia adalah penyesat, karena dia tergolong sebagai antikris. Dia adalah penggerak nabi-nabi palsu dan juga guru-guru palsu yang menyesatkan dan membinasakan. Binasa artinya akan menerima hukuman menuju kepada kebinasaan yang kekal, neraka. Ajarannya palsu, isapan jempol. Bahasanya indah-indah, bahkan menyenangkan. Ada banyak yang menyenanginya, akan ada banyak yang mengikutinya. Tetapi mereka menuju kepada kebinasaan sebagai pembalasan dari Tuhan. Ajarannya menghujat jalan kebenaran. Saudara, ayat 2 dikatakan, ajaran nabi palsu dan guru palsu adalah menghujat jalan kebenaran. Firman Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi jalan kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Tetapi mereka menghujat jalan kebenaran. Mereka juga menyangkal Yesus Kristus. Nabi-nabi palsu, guru-guru palsu juga menghujat, menyangkal Yesus Kristus. Di dalam kitab Yudas ayat 4 di sana dikatakan, mereka adalah orang-orang fasik yang melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, satu-satunya penguasa dan Tuhan adalah Yesus Kristus. Mereka menyangkal itu. Mereka tidak mempercayai firman Tuhan ini. Ciri berikutnya, saudara, nabi palsu dan guru palsu, ciri berikutnya adalah di dalam ayat 2 di sana dikatakan, hidup mereka penuh hawa nafsu, dikuasai hawa nafsu, serakah, rakus, tamak, rakus terhadap segala sesuatu yang bukan haknya. Di dalam ayat 14 dikatakan, mata mereka penuh dengan nafsu jinah, nafsu cabul, dan tak pernah jemu-jemu berbuat dosa. Tidak pernah kapok berbuat dosa.
yang ada percabulan, perjinahan. Bahkan mungkin diajarkannya itu sampai kepada kerajaan surga, bahwa di sana akan ada banyak selir sebagai pelampiasan hawa nafsu yang dikatakan oleh Alkitab ini. Saudara, banyak yang senang mengikuti jalan hidup yang demikian. Dan mereka melampiaskannya karena hawa nafsu dan memakai dasar-dasar yang ada tertulis di dalam ajaran mereka. Mereka suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Saudara, nabi palsu, guru palsu, dan pengikutnya, mereka suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Di dalam ayat 16 disebutkan sebagai nabi bebal. Nabi bebal. Tidak melakukan kebenaran, memutar balikkan kebenaran, membuat agen-agen, ejen-ejen untuk mendukung perbuatan jahat mereka. Mereka berusaha menyebarkan hoax, berita bohong, tetapi didukung oleh sayap-sayap organisasi mereka, sayap-sayap perorangan mereka. Mereka yang akan ikut terlibat mendukung seakan-akan perbuatannya itu benar. Dari berbagai segi kehidupan, mereka sebar ejen-ejen supaya kejahatan mereka berhasil. Ciri selanjutnya, saudara, ciri yang keempat, mereka seringkali mengucapkan kata-kata yang congkak. Ayat 18. Mengucapkan kata-kata yang congkak, kata-kata yang sombong, tidak mengerti firman Tuhan, tidak mengerti Injil Kristus Yesus, tetapi berlagak tahu. Tidak mengenal, tidak memiliki pemahaman yang baik tentang Yesus Kristus, tetapi berlagak tahu dan menghujat dan memfitnah dan memutarbalikkan fakta tentang Alkitab, fakta tentang Yesus menurut keinginan mereka, menurut hawa nafsu mereka. Mereka menganggap dirinya benar, tetapi tanpa dasar fakta yang ilmiah, tanpa dasar fakta yang universal, melainkan hanya karena perasaan dan hawa nafsu mereka untuk melawan, untuk memusuhi Yesus. Menggunakan kata-kata yang menyerang, membabi buta, bahkan seringkali menggunakan satu atau dua bagian Alkitab, tetapi tidak mengerti artinya yang sesungguhnya. Dan tujuan mereka hanya untuk memfitnah, untuk memaki, untuk menyakiti pengikut-pengikut Yesus. Kata-kata yang kosong dan hampa, kata-kata yang tidak ada isinya sama sekali. Mereka siap berdebat, tapi berdebat kusir. Berdebat bukan untuk menemukan kebenaran, tetapi berdebat untuk keberhasilan di dalam kejahatan mereka terhadap memusuhi Yesus Kristus. Karena mereka tidak pernah akan menerima tentang fakta, tentang kebenaran yang ada di dalam Yesus. Ciri yang keempat. Ciri yang kelima, saudara. Firman Tuhan berkata, bagi mereka, nabi palsu, guru-guru palsu, di dalam 2 Petrus pasal 2, ayat 2, ayat 12, di sana dikatakan, mereka itu seperti binatang, seperti hewan yang tidak berakal. Loh, betapa rendahnya, saudara.
moral mereka, akhlak mereka. Tuhan sudah tahu. Maka Tuhan mengatakan, firman-Nya mengatakan, mereka itu seperti binatang yang tidak berakal. Moral dan akhlaknya sangat rendah. Ciri selanjutnya saudara, ciri yang keenam. Dalam ayat 19 dikatakan mereka adalah hamba-hamba kebinasaan. Artinya hamba-hamba bagi iblis, hamba-hamba bagi kerajaan neraka, hamba-hamba bagi kegelapan. Mereka, musuh-musuh Yesus, adalah hamba-hamba kebinasaan. Dipakai untuk melawan Yesus Kristus. Bahkan apa saja bisa dikerjakan, apa saja bisa dihalalkan demi mencapai tujuan kejahatan mereka, untuk menjatuhkan Yesus, untuk memanipulasi tentang Yesus. Itulah saudara, lawan-lawan Yesus Kristus. Roh kegelapan yang menggunakan manusia-manusia untuk melawan Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak pernah melawan mereka, tetapi merekalah yang melawan Yesus Kristus. Tetapi saudara, Yesus Kristus adalah Allah yang memiliki kuasa dan otoritas. Suatu saat tiba waktunya mereka akan dihentikan dan mereka akan menerima upah atas perbuatan mereka yang mereka lakukan kepada kerajaan Allah, kepada Yesus Kristus yang adalah Allah yang datang dari surga. Itulah saudara, ciri-ciri musuh Yesus yang disebut sebagai nabi palsu, guru-guru palsu. Lalu bagaimana akhir hidup mereka? Apa balasan yang akan mereka terima dari kerajaan Allah, dari Yesus Kristus? Nah, saudara, dikatakan dalam ayat 12 tadi, mereka sama dengan binatang yang tidak berakal, yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Saudara, nabi palsu yang tadi disebut sebagai nabi bebal, disebut sebagai guru-guru palsu, disebut sebagai antikris. Mereka seperti binatang yang tidak berakal, sangat rendah, tidak berguna. Mereka hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Suatu saat, suatu waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, yang sudah ditetapkan oleh Allah, bahwa Yesus akan menghakimi mereka, Yesus akan menangkap mereka, dan Yesus akan memusnahkan mereka. Yesus akan menghukum mereka. Di dalam ayat 14, di sana dikatakan, nabi palsu, guru-guru palsu, disebut sebagai yang terkutuk. Jadi mereka itu terkutuk, terhukum, akan dibinasakan. Tuhan Yesus akan menangkap dan menghukum. Tuhan Yesus dengan otoritasnya akan membalas kejahatan mereka. Di dalam Matius pasal 10 ayat 28. Di sana firman Tuhan berkata, Yesus Kristus yang berkuasa untuk membinasakan dan menyelamatkan akan melemparkan mereka ke neraka. Juga dalam Lukas pasal 12 ayat 5. Nabi palsu, guru palsu, antikris, mereka akan ditangkap dan mereka akan dilemparkan ke dalam neraka selama-lamanya, dan mereka tidak bisa keluar dari sana.
Mereka tidak bisa menyesali perbuatannya, karena percuma ketika sudah mati mereka menyesalinya. Nah, di dalam ayat 21 di sana juga dikatakan mereka akan dicampakkan ke dalam api neraka selama-lamanya. Nabi palsu, guru palsu, antikris, mereka akan dilemparkan, mereka akan dicampakkan ke dalam api neraka. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 25 di sana dikatakan, Yesus Kristus adalah pemenang sejati dan akan menaruh musuh-musuhnya di bawah kakinya. Saudara, Yesus Kristus adalah pemenang sejati. Kuasa di atas segala kuasa ada padanya. Tidak ada musuh yang bisa memenanginya. Jadi semua orang, semua kegelapan yang memusuhi Yesus akan ditaruh di telapak kaki Yesus, akan dipermalukan dan akan dilemparkan ke dalam kerajaan neraka, api yang tidak pernah terpadamkan. Di sanalah tempat mereka. Di sanalah tempat yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan menghukum mereka. Jadi saudara, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, antikris hari ini mungkin sepertinya sebagai orang-orang yang garang, orang-orang yang tak terkalahkan, orang-orang yang merasa bisa berbuat apa saja bagi Yesus, bagi pengikut-pengikut Yesus. Tidak ada yang melawan mereka. Tetapi pada akhirnya, pada hidup akhir mereka, mereka akan dibinasakan bersama-sama dengan malaikat Lucifer sebagai pimpinan mereka, roh kegelapan, kuasa kegelapan, bersama dengan kerajaannya di neraka. Mereka semua akan dilemparkan ke neraka. Itulah nasib akhir dari musuh-musuh yang melawan Yesus, yang melawan pengikut Yesus. Saudara, jika engkau mendengarkan khotbah ini, jika engkau menyaksikan video ini, siapa saja engkau, berhentilah melawan Yesus. Berhentilah menghujat Yesus. Berhentilah dari setiap usaha untuk menghentikan pekerjaan Allah di muka bumi ini, yaitu penyelamatan jiwa-jiwa. Karena visi dan misi Yesus Kristus ke dalam dunia hanyalah mengasihi manusia, menebus manusia dari dosa kesalahannya, supaya manusia bisa diselamatkan, supaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus sampai mempertaruhkan seluruh hidupnya. Dia mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya. Itu bukan darah yang sia-sia, bukan kematian yang sia-sia, tetapi itu adalah visi dan misi dari surga, supaya melalui darah Yesus manusia ditebus sempurna, tak bernoda, dan menjadi putih bersih, dan manusia layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku, di mana saja saudara berada di seluruh dunia ini, di mana video saya bisa menjangkau saudara, jangan sia-siakan waktu ini. Waspada dan berhati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu, terhadap guru-guru palsu, terhadap antikris. Mereka akan dibinasakan. Jauhkan dirimu dari mereka. Mungkin patut kita lakukan, berdoalah bagi mereka. Mungkin mereka
bisa berbalik. Mungkin mereka bisa bertobat. Mungkin mereka masih bisa diselamatkan. Saudara, rahasia ini sudah ditetapkan. Rahasia ini sudah ditulis di dalam Alkitab. Setiap video yang saya buat, saya dasarkan kepada Alkitab, kepada firman Allah. Bukan berita isapan jempol, tetapi kebenaran yang telah dimeteraikan oleh darah yang sangat mahal, darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Damai sejahtera Tuhan akhirnya berlimpah atas saudara. Roh Kudus Tuhan biarlah menolong dan menaungi saudara. Saudara semua menjadi orang-orang yang semakin mengenal siapa Yesus Kristus. Supaya saudara menjadi orang-orang yang berbahagia. Menjadi orang-orang yang menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dan menikmatinya dalam hadiratnya senantiasa. Bersuka cita, mengucap syukur, dan penuh luapan kebahagiaan di dalam hati kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Tuhan memberkati. Shalom.